Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini, di sini dah itu sebenarnya. Saya sendiri Ilham Rizky Putralika dan teman saya Erva Rida. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi U-Business. Di sini kami akan menjelaskan dari desain, codingnya hingga apa itu aplikasi U-Business gitu. Mungkin untuk pertama akan dijelaskan oleh Arif Farida untuk apa itu aplikasi bisnis ya. Oke, jadi aplikasi U-Business itu adalah aplikasi yang sedang dicoba develop oleh Badan Pengembangan Bisnis Unsia untuk mengintegrasikan 25 unit bisnis di USK di Universitas Syah Kuala agar dapat terintegrasi dalam satu aplikasi agar bisa menjadi aplikasi e-commerce gitu. Aplikasi e-commerce dan menjadikan mahasiswa sebagai local agent untuk pemasaran produk-produk yang dimiliki Unsia dari unit bisnis di Unsia. Misal untuk pesan ACC Dayan Daud itu bisa melalui dari agen yaitu mahasiswa Unsia kepada masyarakat luas gitu. Dan untuk memajukan sisi digital dari unit bisnis yang ada di USK yang sedang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Bisnis Unsia. Kebetulan kami menjadikan judul desain UI UX aplikasi U-Business ini saat UTS lalu itu dijadikan sebagai judul magang kami. Nah, itu saja untuk penjelasan mengenai aplikasi U-Business. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sisi desain dari aplikasi ini oleh teman saya Ilham Rizky Putra Elika. Silakan. Terima kasih Arfarida. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana coding dari desain login activity-nya. Di sini terdapat tab di atas ada relative layout. Relative layout ini adalah bagian sisi dari Android-nya yang paling ini ya, sisi besarnya nih ya. Jadi dalam relative layout terdapat linear layout. Nah, di sini dia. Nah, di atas ini ada seperti logo BPBU nih, terlihat nih. Nah, logo BPBU nih dia akan jadi kita masukkan image view. Kemudian ada lagi linear layout lagi. Nah, di sini terdapat text box ya. Di sini ada teks dari email, input email. Habis itu ada lagi password, mungkin itu ya password. Nah, di sini ada terdapat margin top 30 dp gitu ya. Di sini ada bagian login juga, terdapat bukan login, seperti ketika kita tekan login dia akan muncul seperti loading untuk masuk ke akunnya gitu, ke halaman dashboardnya gitu. Nah, di sini ada tempat misal kita belum memiliki akun. Nah, di sini terdapat sync up here, di mana kita bisa mendaftar akunnya di bawah ini dengan tombol teks don't have akun nih. Nah, terdapat di bawah sini ya. Untuk desainnya bisa terlihat seperti ini dia nih. Nah, ada email, password, login, seperti loading untuk masuk ke akunnya, ke halaman dashboard, ada sync up untuk daftar akun. Selanjutnya ke halaman register ya. Mungkin untuk halaman register tidak jauh seperti juga sama di halaman login ya. Terdapat relative layout juga, linear layout. Ini terdapat logo BPBU dulu. Itu ada ada apa namanya? Ada full name. Nah, untuk memasukin untuk mendaftar nama kita. Itu ada lagi email. Nah, di sini ada tempat emailnya di sini ya. Ada hintnya kita tulis email gitu ya. Di sini untuk membuat layoutnya di sini ya, untuk membuat seperti kolom untuk membuat untuk memasukin emailnya gitu. Nah, bisa diulang gitu. Itu ada password juga. Nah, di sini password, editor password ini ya. Oke, itu ada tombol register juga ya di sini ya. Tombol register, margin top 30 dp. Dan ada lagi seperti tadi tempat login
setelah kita register akan dia seperti memutar untuk akunnya telah terdaftar gitu, bisa dibilang gitu lah. Nah, itu ada buat button juga untuk misal sudah mempunyai akun gitu. Kita sudah mempunyai akun gitu. Nah, login here, tinggal hanya klik login here di sini ya. Mungkin seperti itu. Kemudian kita mungkin untuk tampilannya seperti ini ya. Di atas logo BPPU di sini ada tempat pengisian datanya. Itu ada tombol register, ada tempat akunnya untuk apa? Menandakan kita sudah mendaftar. Di sini ada misal tempat kita udah memiliki akun, tinggal tekan login here di situ. Kemudian kita masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di sini kami halaman dashboard mungkin agak berbeda ya. Kenapa? Karena kami tidak membuatnya seperti yang real gitu. Misalkan dalam arti real, kami hanya memasuki PNG gitu. Tidak ada tombol kayak CDC USK ini seharusnya bisa ditekan. Namun kami mungkin ada beberapa hal mungkin karena sudah mepet waktu, jadi kami hanya melakukan dengan memasukin gambar PNG aja gitu. Jadi sistem codingnya sama aja. Pertama relative layout, kemudian image view. Ini untuk bagian headernya. Di sini ada bagian bodinya, ada tombol CDC USK, USK Press, Sidayan Daud, Siri Research Center, ARC. Kemudian ada info-info seperti acara gitu. Nah, kemudian banyak di sini acaranya. Kemudian ada lagi apa namanya nih, bisa dibilang tombol untuk kita misal mau ke home, kita mau ke halaman cari, ada tombol notifikasi. Nah, mungkin seperti itu aja untuk halaman apa namanya, halaman dashboardnya ya. Kemudian kita ke halaman content user. Untuk halaman apa namanya, halaman user sama aja seperti tadi ya. Mungkin ini ada nggak bisa ditekan. Sama tadi ini semua terdiri dari gambar ya, nggak ada tombol nggak ada seperti tombol yang kita buat karena itulah mungkin alasan kami mungkin tadi karena kami mepet waktu, jadi kami hanya melakukan memasuki gambar aja gitu, nggak ada membuat tombol-tombol lagi. Di sini ada tombol seperti tadi headernya, di sini ada apa namanya seperti profil picture dari si usernya. Kemudian di sini ada misal kita sudah melakukan pesanan, dia akan check out gitu. Jadi masuk ke halaman si usernya. Nah, di sini terdapat pesanan Anda ditulis ya. Nah, di sini ada pesanan seperti apa tuh namanya? Bisa dibilang sewa gedung AAC dan membeli hand sanitizer ya. Nah, itu ada di sini acara yang akan yang kita telah daftar, acara yang akan diikuti seperti UI CIS Virtual Expo, sertifikasi kompetensi BNSP. Nah, kemudian ada acara yang telah diikuti. Kebetulan di sini kami membuat acara belum mengikuti acara sama sekalipun. Mungkin sampai itu aja ya untuk bagian desain. Setelah ini akan dijelaskan oleh Air Farida teman saya untuk bagian codingnya. Mungkin saya lanjutkan ke Air Farida. Jadi saya akan menjelaskan karena kami hanya membuat satu aksi di dalam aplikasi ini, yaitu di loginnya saja, yaitu di activity login ini. Nah, kita akan buka action loginnya gitu istilahnya gitu ya. Nah, di action login ini kami ingin memproses untuk login activity, di mana saat kita login kita bisa masuk ke halaman dashboard si aplikasinya. Nah, di sini kita mendeklarasikan dulu variabel dari halaman activity login gitu. Dari di XML loginnya, activity login di XML, yaitu ada edit text input email, ada edit text input password, dan loading itu yang buffering itu. Nah, kita mendeklarasikan dua variabel ini agar datanya bisa masuk ke dalam activity login di login activity Java ini agar bisa diproses untuk masuk ke dalam proses loginnya. Nah, lalu di sini kami membuat membuat actionnya gitu. Nah, string email di sini kita memasukkan input email dan dia itu text string dia, begitu juga dengan password. Lalu di sini ada if gitu ya kan. If di sini dengan if ini kami membuat
untuk membuat actionnya gitu. Jika username dan passwordnya itu benar, maka akan diarahkan ke halaman login gitu. Diarahkan ke halaman login. Nah, lalu di sini ada on click BTN create account. Nah, di create account klik listener. Di sini kami di mana dia ya? Yang button. Lalu kami di buttonnya itu kami membuat action untuk si buttonnya itu bisa mengeksekusi si loginnya itu, karena dari halaman login itu yang akan mengeksekusi ke halaman berikutnya ke dalam login activity Java itu adalah button. Jadi buttonnya itu kami akan kasih aksi untuk memproses dua inputan dari email dan password gitu. Yaitu untuk bisa diarahkan ke halaman main activity main, yaitu halaman dashboardnya. Itu untuk yang di login activity Java. Lalu selanjutnya ada di register activity di Java. Nah, di sini kami pertama-tama akan pertama-tama seperti biasa, yaitu mendeklarasikan variabel, memanggil variabel dari XML-nya register, yaitu ada input name, di edit text input name-nya, lalu ada input email dan input password, dan lalu juga loader. Nah, setelah itu kami membuat activity registernya itu dulu, kami membuat protected void-nya gitu, kelasnya dulu, kelas on create, di override. Lalu ada public integer get layout ID. Nah, lalu di sini void on register click ini untuk menjalankan aksi si button karena register ini adalah untuk mendaftar. Jadi sebelum login, jika belum punya akun, Anda harus mendaftar gitu. Nah, on register click ini adalah untuk menjalankan si button pendaftaran dari halaman register, yaitu memastikan input name, input email dan input passwordnya itu dimasukkan ke dalam database. Nah, jika kosong gitu, teksnya kosong tapi membawa langsung register, akan langsung diotomatiskan keluar, akan dijalankan baris coding ini, yaitu please fill the form gitu. Jika formnya kosong tapi tetap ingin register, tidak akan bisa, karena akan diharuskan untuk fill form registernya dulu gitu. Nah, ini untuk menjalankan aksinya gitu, untuk memasukkan si data-data yang sudah dimasukkannya itu ke dalam database, yaitu dengan loader set visibility ini di baris coding ini. Nah, untuk ini action if ini untuk menjalankan jika ada register yang sudah ada gitu, misal mau terbuat dua akun, akan ditolak gitu dengan if response is successful, handle error ini. Nah, lalu ada on failure, sama itu yang di atasnya tadi. Lalu on create account click di sini akan menyimpan, istilahnya begitu. Nah, itu saja untuk penjelasan di halaman login activity dan di register activity. Sebenarnya saat proses pembuatan aplikasi ini kami memiliki banyak kendala, mungkin keterbatasan kemampuan kami juga, sama keterbatasan pemahaman kami dalam Android, karena kami benar-benar sangat baru di Android. Sebelumnya kami untuk proses pemrograman itu hanya di web, programming web dan web apps. Jadi kalau untuk Android ini masih sangat terbatas sekali pengetahuan kami. Jadi mungkin coding login kami mencoba untuk running aplikasi ini di laptop kami, tapi sayangnya laptop kami tidak cukup mampu kuat untuk menjalankan virtual device, untuk install virtual device di laptop, dan akan memakan banyak space juga. Jadi laptopnya juga tidak kuat untuk menjalankan itu. Jadi kami merunningnya melalui handphone gitu, menggunakan external device, menggunakan handphone kami, Android kami lakukan sambungkan ke aplikasi ini untuk di running dalam HP. Namun sayangnya saat kami coba running di login ini kayak ada error sedikit gitu, dan itu cukup kendala, dan sudah kami cari solusinya bersama-sama, namun kami tidak mengerti bagaimana. Jadi itu keterbatasan kemampuan kami sebelumnya mohon maaf kepada Ibu. Jadi ini kami untuk kedepannya kami akan belajar lebih giat lagi untuk di sini. Jadi terima kasih banyak Bu sudah memberikan tugas UAS ini. Kami berharap kebijaksanaan Ibu dalam membimbing. Kami hanya berharapkan kebijaksanaan Ibu saja. Terima kasih Bu Rini Devianti
Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Kurnia yang mengajar kami hanya setengah semester, hanya sampai di UTS yang lalu digantikan oleh Bu Rini. Terima kasih Pak Kurnia, terima kasih Bu Rini sudah membimbing kami selama 1 semester ini di MK Pemrograman Mobile. Semoga panjang umur sehat selalu Bapak Ibu, semoga diberkahi umurnya, semoga diberikan kesehatan bersama baik Bapak Ibu sendiri dan sekeluarga. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Saya Air Farandida dan teman saya Rizky Pralika. Izin mohon pamit Bu, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skip itu berarti lah. Oh, yang tekan nih. Tuh, dua.